Mbak Medi. Saya cukup senang Ibu sudah sampai di tahap ini, cukup bahagia, namun ada sedikit gugup dan eh, takut aja, Bu. Apakah Anda sudah siap untuk diwawancarai? Ya, sudah siap, Bu. Bisakah kamera Anda diputar 360 derajat? Oke. Cukup, Ibu. Oke, sebelumnya ini Mbak Meiti ada di mana? Posisi Eh, ruangannya ini spesifiknya di mana? Baik, Ibu, untuk posisi saya saat ini, saya sedang berada di rumah di Kota Palangkaraya, eh, di rumah orang tua saya, Ibu. Oke, baik. Oke, hari ini ada saya, Harmiati Mewal, selaku moderator juga akan menanyakan seputar keilmuan atau bagian akademisi yang menyenangkan keilmuannya Mbak Mesa, dan juga ada Mas Arief yang akan mewawancarai seputar psikologi dan LPDP. Mungkin saya langsung aja untuk wawancaranya hari ini. Saya persilakan kepada Mas Arief. Mas Arief, apakah udah ada Mas Arief? Halo Mbak, aku izin nanti yang kedua ya, masih nyetir bentar. Oh iya. Masih. Oke, oke. Oke ya, Mbak Meti, aku mulai ya. Oke. Em, apa gagasan yang Anda tulis dalam esai Anda dan bagaimana hal itu bisa Anda aplikasikan? Coba bisa diceritakan. Baik, Ibu, untuk terkait gagasan yang saya angkat di dalam esai saya itu terkait kebijakan upaya penurunan stunting yang sedang kami galakan di daerah kami di Kabupaten Pulang Pisau yang memang kondisinya, Ibu, pada saat ini stunting juga merupakan salah satu program prioritas nasional yang memiliki target 14%. Namun pada berjalannya waktu, ternyata daerah kami, Kabupaten Pulang Pisau, belum dapat memenuhi target tersebut. Angka stunting di Kabupaten Pulang Pisau masih berkisar di angka 23%. Dan kebetulan saya bekerja di Puskesmas Bereng, Ibu, di wilayah kerja kami, juga angka stunting ini masih berada di angka 18%. Sehingga berjalannya saya di lapangan, saya melihat mengapa stunting ini masih belum mencapai target. Ternyata pada saat kami di lapangan ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah sebagai upaya penurunan stunting. Salah satunya itu dengan adanya pembangunan jamban sehat. Nah, kami di Puskesmas berkontribusi untuk menyampaikan advokasi terkait bagaimana lokasi dari jamban sehat ini akan dibangun. Namun, dengan berjalannya waktu, ternyata kebijakan tersebut tetap dijalankan tanpa melihat atau berdasarkan advokasi yang kami sampaikan dari pihak puskesmas. Dari hal tersebut, saya juga melihat bahwa adanya tumpang tindih data dalam data stunting yang dikumpulkan di Kabupaten Pulang Pisau. Mengingat stunting ini dikerjakan oleh berbagai lintas sektor terkait sehingga dalam penerapannya, saya melihat adanya kurang koordinasi antar lintas sektor, dan saat kami menyampaikan advokasi, saya merasa ada keterbatasan saya, ada kekurangan ilmu saya, mengingat selama S1 saya hanya mendapatkan mata kuliah hanya berupa dasarnya saja, seperti dasar komunikasi kesehatan, dasar advokasi kesehatan, sehingga saat saya menyampaikan itu kurang kurang efektif atau kurang diterima oleh stakeholder terkait, sehingga saya merasa dari sini saya perlu melakukan untuk pendalaman ilmu atau melanjutkan studi di bidang magister kebijakan kesehatan dan manajemen kesehatan
yang mana juga merupakan salah satu kebutuhan SDM di wilayah kami, mengingat terdapat kekosongan jabatan dengan tenaga kesehatan basic ilmu tersebut, dan di daerah kami sangat membutuhkan seperti itu, Bu. Oke. Eh, dari penjelasan yang disampaikan, kalau misalnya konteks yang Mbak Mei disampaikan, kita bawa kepada sedikit teori daripada kebijakan itu sendiri. Kalau misalnya kita masukkan kepada siklus kebijakan, berarti yang tadi Mbak Mei disampaikan itu dia ada pada poin yang mana dalam Baik. lingkaran siklus kebijakan itu? Baik, Ibu. Jadi, jika kita mengaitkannya dalam teori, eh, sepengetahuan saya, suatu kebijakan itu terbentuk ada 5 siklus, proses siklus kebijakan, Ibu. Yang pertama itu ada agenda setting, artinya bagaimana suatu isu atau masalah di masyarakat itu diangkat oleh pemerintah. Kemudian adanya formulasi kebijakan, di mana pemerintah atau institusi membuat alternatif solusi dari masalah tersebut. Kemudian ada yang namanya langkah ketiga, yaitu adopsi kebijakan, yaitu pembuat peraturan atau keputusan daerah dari alternatif solusi yang diangkat. Kemudian ada implementasi, yaitu pelaksanaan dari kebijakan tersebut, dan evaluasi, yaitu pengevaluasian dari kebijakan, tahapan pelaksanaan yang sudah dilakukan. Dari masalah yang saya sampaikan tadi, ada eh, kami di Pulang Pisau ini berada di permasalahan di tahap implementasi dan evaluasi, Ibu. Jadi, berdasarkan teori yang saya ketahui, ada teori George, itu dalam pengimplementasian kebijakan itu dipengaruhi ada 4 faktor. Jadi ada 4 faktor: sumber daya, faktor komunikasi, faktor koordinasi lintas sektor, dan faktor struktur birokrasi. Dan saya melihat faktor-faktor ini memang berpengaruh terhadap pengimplementasian upaya kebijakan stunting di daerah kami, yaitu masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lintas sektor. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Em, Kalau dalam proses kebijakan sendiri sebelum kita eh, sampai kepada agenda setting itu ada yang namanya kita mengidentifikasi masalah gitu. Nah, Betul. stunting ini kan masalah ya. Tapi apa yang menjadi akar masalah daripada stunting itu? Yang paling entah itu yang langsung baik tidak langsung itu apa? Biar sebelum kita mau masuk kepada tahapan prosesnya minimal kita tahu dulu case yang paling menyentuh itu apa gitu. Baik, Ibu. Jadi untuk terkait stunting ini memang suatu masalah yang kompleks, Ibu. Jadi ada faktor langsung dan tidak langsung yang menyebabkan seorang anak itu terkena stunting. Untuk faktor langsungnya sendiri itu ada intake dari kebutuhan gizi dari anak tersebut, dan bagaimana seorang anak itu tumbuh, apakah dia terkena infeksi atau penyakit infeksi berulang atau tidak. Kemudian jika kita lihat lebih dari faktor tidak langsungnya, itu banyak faktor, ada faktor ekonomi, ada faktor sosial budaya, ada faktor kesehatan lingkungan, dan di daerah saya sendiri, saya melihat, Ibu, berbagai upaya sudah kami lakukan dari pihak puskesmas, dinas kesehatan, dan lintas sektor terkait. Namun pada pelaksanaannya, mengingat di daerah kami ini, Bu, berada di pinggiran sungai, sebagian besar wilayahnya, sehingga masyarakat di wilayah kami masih memiliki sanitasi yang cukup buruk. Artinya mereka menggunakan sumber daya airnya dari sungai, dan melakukan pembuangan jambannya juga ke sungai. Sehingga sungai yang tidak sehat ini menjadi sumber air utama mereka, sehingga si anak ini dalam suatu rumah tangga rentan terkena penyakit infeksi berulang. Mungkin dia memang memiliki konsumsi gizi yang baik, namun hal tersebut menjadi sia-sia jika si anak memiliki kondisi kesehatan yang terus infeksi berulang seperti diare, cacingan, seperti itu, Bu. Jadi hal ini sangat berpengaruh terhadap eh, kondisi stunting seorang anak dalam suatu keluarga. Oke. Tadi Anda sampaikan bahwasannya di Kabupaten Pulau Pisau atau tepatnya di lokasi Anda bertugas itu
ketika melakukan penyuluhan itu warganya tinggal di dekat sungai. Betul, Ibu. Nah, terus kemudian mereka mengonsumsi atau menggunakan air sungai yang dalam tanda kutip tidak bersih dan mungkin tidak layak untuk digunakan sehingga dapat berpotensi untuk entah itu infeksi dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya Anda jadi orang untuk pembuat kebijakan, kira-kira untuk mengatasi agar warga tidak menggunakan eh, air ini, apa kira-kira kebijakan yang Anda lakukan? Baik, Ibu. Jadi jika saya nanti sebagai salah satu seorang pembuat kebijakan di Kabupaten Pulang Pisau, saya akan bersama lintas sektor terkait berkolaborasi merancang suatu kebijakan bagaimana masyarakat tidak lagi menggunakan sungai sebagai sumber air utama dalam mereka menjalankan kehidupan sehari-hari. Kami akan membuat suatu kebijakan yang mewajibkan setiap kepala rumah tangga menggunakan sumber air bersih dengan cara kami juga menyediakan sarana-sarana air bersih yang dapat digunakan masyarakat sehingga nanti dari pihak dinas kesehatan, pihak teman-teman di puskesmas, kami bergerak bersama untuk mengubah perilaku dari masyarakat ini yang awalnya menggunakan air sungai namun sudah memanfaatkan sumber sarana air bersih yang telah disediakan seperti itu. Kemudian kami juga akan menggerakkan masyarakat, terutama kader-kadernya dalam hal eh, pemberdayaan masyarakat. Artinya bukan hanya dari yang menggerakkan bukan hanya dari pihak pemerintah, namun ada kontribusi atau keterlibatan masyarakat di dalamnya sehingga melihat dari mana nanti kebijakan tersebut berjalan akan dievaluasi dan akan dilakukan perbaikan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masyarakat, Ibu. Nah, eh, selain beberapa faktor langsung yang kemudian mempengaruhi sehingga menyebabkan stunting tadi juga faktor yang tidak langsung Anda menyebutkan adalah karena faktor ekonomi. Mungkin faktor ekonomi sini eh, ya karena ketidaksanggupan daripada satu keluarga itu memenuhi mungkin membeli bahan pangannya yang dia nggak mampu dan sebagainya. Kalau misalnya kita melihat, karena ini faktor nggak langsung ya, Anda kalau mau menjadi, eh, saya memposisikan Anda sebagai orang yang mau mengambil kebijakan gitu. Kalau misalnya kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang menurut data BPS masih ada 25 juta orang yang miskin, ini akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan atau kebutuhan untuk memenuhi standar nutrisi yang mungkin yang distandarkan oleh bagian kesehatan ya. Kira-kira menurut Anda gimana nih masalah kemiskinan ini karena ini berkorelasi gitu dengan stunting. Gimana solusi Anda atas hal ini gitu? Karena mengingat masyarakat Indonesia masih sebagian besar yang masih dalam kategori miskin gitu. Baik, Ibu, untuk mengatasi faktor ekonomi dalam hal stunting ini, kami akan berupaya, biasanya kami di Puskesmas, Ibu, lebih kepada edukasi ke masyarakat terkait memanfaatkan bahan pangan lokal yang murah, yang bisa didapatkan dengan mudah oleh seorang kepala keluarga untuk menghidupi atau memberi konsumsi makanan pada anaknya. Jadi, berhubung kami berada di wilayah pinggiran sungai, kami menggerakkan untuk masyarakat untuk tidak perlu membeli karena sebagian besar untuk mata pencaharian mereka itu jika tidak bertani, berkebun, Ibu, ataupun mereka nelayan di sini. Sehingga kami mengajak untuk kepala rumah tangga atau bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah tangga itu untuk menggunakan pangan-pangan lokal yang bisa mereka cari, mereka dapatkan sendiri tanpa harus membeli seperti itu. Sehingga dengan seperti itu kebutuhan anak akan gizi tetap akan terpenuhi terlepas dari kondisi ekonomi dari keluarga tersebut. Kemudian untuk jangka panjang ini juga
dari sini kita perlu untuk melakukan upaya pencegahan stunting, Ibu. Mengapa? Karena jika dari sekarang kita membiarkan anak tersebut terkena stunting, maka akan berpengaruh kepada perkembangannya di masa depan, sehingga akan juga mempengaruhi bagaimana produktivitas dia nanti di saat anak ini sudah menjadi dewasa seperti itu. Sehingga hal ini perlu kita cegah mulai dari sekarang karena semakin lama kita akan membiarkan anak tersebut terkena stunting, maka semakin kehilangan juga kesempatan anak ini untuk lebih berproduktivitas lebih efektif di masa kedepannya nanti, seperti itu. Oke. Selain masalah faktor ekonomi, juga saya melihat di sini adalah faktor sumber daya manusia juga untuk hubungannya. Ini hubungan tidak langsung ya. Misalnya kita masyarakat Indonesia rata-rata tingkat pendidikan kita adalah SMP gitu, menurut data BPS. Nah, kadang masalah selain masalah ekonomi ya, kadang juga adalah masalah ketidaktahuan daripada mungkin rumah tangga atau ibu dan ayah daripada bagaimana kemudian meramu makanan itu agar bisa bergizi gitu. Nah, masalah ini kan sangat berhubungan dengan tingkat pendidikan ya, karena semakin tingkat pendidikannya bagus, dia akan bisa memahami gitu bahwasannya oke, makanan sehat itu tuh kayak ada sayur, ada proteinnya, ada karbohidratnya yang harus dikombinasikan. Nah, karena kita melihat kondisi kita yang memang rata-rata pendidikannya SMP ini juga mempengaruhi gitu untuk bagaimana stunting ini akan diturunkan gitu. Kira-kira menurut Anda apa solusinya untuk bisa membuat orang tua atau rumah tangga itu untuk meramu makanannya biar memenuhi standar gizi gitu? Baik, Ibu, untuk hal tersebut biasanya kami di Puskesmas itu turut bekerja sama dengan pihak desa, Ibu. Jadi ada yang setiap desa itu memiliki posyandu dan di dalam posyandu ini memiliki kader-kader dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, dari melalui kader-kader dan tokoh masyarakat ini biasanya kami mengajak ibu-ibu untuk turut serta aktif dalam kegiatan baik itu kegiatan posyandu, kegiatan ibu hamil, kegiatan ibu balita untuk belajar bagaimana menciptakan menu dari pangan lokal yang bergizi yang dapat diberikan kepada anaknya sebagai upaya pencegahan stunting. Kemudian dari kegiatan-kegiatan ini biasanya kami juga mengajak ibu-ibu ini untuk turut rutin memeriksakan anaknya, memanfaatkan fasilitas kesehatan bukan hanya di posyandu melainkan juga di Pustu Polindes dan juga di Puskesmas untuk memantau berat badan, tinggi badan yang berpengaruh terhadap kondisi stunting anak tersebut. Seperti itu, Bu. Setelah Anda misalnya keterima di LPDP, kemudian melakukan studi, selesai itu apa yang Anda akan lakukan? Apa kontribusi yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan entah itu di lingkup yang kecil sampai di lingkup yang besar. Baik, Ibu, untuk rencana saya nanti setelah saya lulus studi S2, saya akan langsung kembali ke daerah saya, Ibu, ke Kabupaten Pulang Pisau, sesuai dengan komitmen saya, dan saya akan mengisi kekosongan jabatan yang dibutuhkan oleh daerah kami, berhubung memang di wilayah kami, di Kabupaten Pulang Pisau, belum memiliki tenaga kesehatan dengan basic ilmu Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Kemudian, setelah saya kembali, saya akan mengevaluasi kebijakan apa yang sedang digalakan oleh pemerintah kami pada saat itu dan mengumpulkan data apa yang menjadi hambatan dan tantangan
pada saat itu kemudian saya akan mengusulkan perbaikan-perbaikan berdasarkan ilmu yang saya dapat selama masa kuliah saya. Kemudian saya juga berencana untuk turut serta dalam perencanaan puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau. Dan selain itu, saya juga berencana untuk mendorong sinergi kolaborasi antar lintas sektor dengan pembentukan forum yang rutin dilakukan untuk membahas pengimplementasian upaya penurunan stunting yang sudah dilakukan dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan tersebut. Kemudian saya juga berencana Ibu memiliki suatu inovasi, artinya ada pelatihan untuk kader secara rutin dan berkelanjutan dengan pendekatan dari kader untuk kader, mengingat kondisi wilayah Kabupaten Pulang Pisau kami ini cukup jauh antar kecamatan dan ada beberapa wilayah yang terpencil, Ibu. Sehingga saya rasa cara ini cukup efektif untuk mengatasi eh, informasi yang akan disampaikan kepada tiap kader sehingga kader-kader nanti yang akan bergerak ke masyarakat ini memiliki dasar ilmu yang kuat dan kompetensi yang sesuai dengan yang telah diwajibkan seperti itu. Kemudian saya untuk jangka panjang saya berencana untuk juga turut serta sebagai ASN daerah Pulang Pisau untuk bergabung dalam tim penyusunan kebijakan kesehatan di tingkat yang lebih tinggi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Saya juga berencana saya bukan hanya melatih kader di tingkat wilayah kerja saya dan jika diizinkan dan berkesempatan, saya ingin juga turut serta menjadi pelatih kader di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saya dapat lebih berdampak terhadap kontribusi yang akan saya lakukan nanti, Bu. Mungkin dari saya itu dulu. eh, Nanti berkembang lagi. Saya persilakan kepada Mas Arief. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Kak Maitri. Terdengar, Bapak? Oke, siap. Hmm. Baik, Kak Maitri bisa diceritakan kelemahan terbesar Anda apa dan cara mengatasi kelemahan itu bagaimana? Baik, untuk kelemahan saya sendiri, Bapak, saya memang terkadang susah untuk mengatakan tidak kepada orang yang meminta pertolongan saya. Misalnya, saya di tempat kerja sering diminta bantuan oleh rekan-rekan kerja saya, yang terkadang membuat saya kewalahan. Dan seiring berjalannya waktu, saya mengatasinya dengan saya lebih memberikan panduan atau memberitahu bagaimana cara mengerjakannya kepada rekan kerja saya. Kemudian, jika hal tersebut masih dirasa kurang, saya biasanya akan menawarkan untuk mengerjakan hal tersebut secara bersama-sama agar kedua belah pihak ini sama-sama lebih enak seperti itu, Pak, dalam menjalankan tugas. Saya tidak merasa terbebani dan teman saya juga dapat mengetahui cara mengerjakan hal tersebut seperti itu, Pak. Oke, baik. Untuk Kak Maitri sendiri, apakah sudah berkeluarga ya? Iya, Bapak. Saya sudah berkeluarga, memiliki satu orang anak usia 3 tahun. Oh, satu orang anak. Nanti anaknya akan dibawa ke tempat studi di UGM. Benar, Bapak. Jadi untuk rencana saya dalam melanjutkan studi nanti, saya memang akan membawa anak saya turut serta ke Jogja beserta ibu saya, eh, sehingga nanti jika saya sedang mengikuti kuliah, anak saya dapat dijaga oleh ibu saya seperti itu, Pak. Oke, apakah Anda sudah minta izin ke ibu Anda dan apakah sudah minta izin ke suami Anda terkait hal ini? Baik, Bapak. Untuk hal tersebut, pada saat saya awal mempersiapkan untuk melanjutkan studi ini, hal pertama yang saya tanya adalah dari izin dari suami saya. Mengingat saya berstatus sebagai seorang istri dan memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri, jadi saya bertanya dulu kepada suami saya dan ternyata suami saya mengizinkan dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana saya untuk melanjutkan studi dan kepada keluarga besar saya juga sangat mendukung Bapak memberikan respon positif sehingga maka dari itu ibu saya juga menawarkan diri untuk turut serta
pada saat saya melanjutkan studi nanti sehingga saya tetap dapat fokus terhadap kuliah saya sembari saya membawa anak saya turut serta ke Jogja seperti itu, Pak. Oke, baik. Apa menurut Anda yang akan tantangan terbesar yang akan Anda hadapi ketika nanti Anda melanjutkan studi di UGM? Baik, untuk tantangan sendiri memang sepertinya eh, saya belum melihat yang spesifik seperti apa ya Pak. Namun jika ditelusur, saya mungkin akan perlu adaptasi memang terhadap agenda perkuliahan. Mengingat saya sebelumnya sudah bekerja selama kurang lebih 6 tahun dan saya belum terbiasa dengan agenda perkuliahan secara langsung itu seperti apa sehingga mungkin pada waktu awal saya memang perlu waktu untuk mengamati, mengidentifikasi bagaimana saya akan beradaptasi nanti pada waktu perkuliahan seperti itu, Pak. Baik. Hmm, Untuk adaptasi ini bagaimana Anda mengantisipasinya? Baik, untuk mengatasi saya nanti beradaptasi di lingkungan perkuliahan, saya berencana untuk melakukan manajemen waktu Bapak, jadi membuat jadwal kapan saya harus kuliah, kapan saya harus berperan sebagai seorang ibu, menjaga anak saya. Jadi saya akan membuat jadwal kegiatan dan biasanya setelah saya cari tahu untuk perkuliahan di UGM sendiri, biasanya dilakukan pada waktu pagi sampai sore, Bapak. Dan di hari kerja Senin sampai Jumat sehingga saya akan fokus pada hari kerja tersebut untuk fokus kepada perkuliahan saya. Kemudian di waktu weekend saya akan membagi waktu untuk peran saya sebagai seorang ibu dan saya berencana untuk sehari sebelum saya mengikuti mata kuliah saya akan mempersiapkan materi-materinya terlebih dahulu sehingga pada saat saya menerima materi dari dosen saya sudah lebih siap seperti itu sehingga lebih mudah untuk menerima materi-materi yang diberikan Bapak. Oke, baik. Menurut Anda, kontribusi apa yang menurut Anda paling besar atau paling bermakna atau paling memiliki impact kepada masyarakat sekitar Anda? Baik, untuk kontribusi yang sudah saya lakukan dan saya rasa berdampak bagi masyarakat di wilayah kerja saya, Bapak, itu terkait yang baru saja saya lakukan, di mana saya berkesempatan terpilih sebagai pelatih kader tingkat kabupaten Pulang Pisau, di mana saya bertemu bukan hanya kader-kader yang biasa saya temui di wilayah kerja saya, namun saya menemui kader-kader di wilayah di 12 puskesmas di Kabupaten Pulang Pisau. Dan hal tersebut membuat saya merasa saya dapat lebih berdampak, lebih bertemu masyarakat secara luas bukan hanya di wilayah kerja saya, namun juga di seluruh Kabupaten Pulang Pisau, Bapak. Oke. Menurut Anda, apabila Anda melihat ke dalam diri Anda sendiri, apa keunggulan Anda yang mungkin tidak dimiliki oleh peserta, khususnya peserta dari jurusan kesehatan masyarakat? Apa keunggulan Anda dari peserta-peserta lain yang dari jurusan kesehatan masyarakat, di mana ini merupakan poin penting yang bisa membuat Anda untuk bisa lulus LPDP? Bisa dijelaskan? Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait unggulan yang saya miliki, saya akan mengatakan bahwa pengalaman saya di lapangan, Bapak, kurang lebih saya sudah 6 tahun bekerja di puskesmas, sehingga saya mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan tantangan di lapangan. Kemudian, saya juga memiliki semangat dan niat saya untuk lebih berdampak, sehingga saya ingin melanjutkan studi ini agar saya dapat memberikan kontribusi atau dampak yang lebih luas bagi masyarakat terutama di daerah saya di Kabupaten Pulang Pisau. Saya juga berencana saya memiliki eh,
dukungan dari daerah saya di Kabupaten Pulang Pisau, di mana di daerah kami juga memang masih belum memiliki tenaga kesehatan dengan basic ilmu ini. Sehingga harapannya nanti ke depannya saya dapat mengisi kekosongan jabatan tersebut dan saya lebih dapat berdampak dan kami dapat bersama-sama rekan kerja setempat dengan lintas sektor membentuk suatu kebijakan kesehatan terutama tentang stunting ini agar dapat terjadi penurunan yang lebih signifikan bagi daerah kami di Kabupaten Pulang Pisau. Oke. Coba tolong ceritakan dan sebutkan tokoh terkenal yang Anda tahu di bidang kesehatan masyarakat. Boleh dalam negeri, boleh luar negeri. Baik, untuk tokoh kesehatan masyarakat yang saya ketahui Bapak, jadi itu terutama di bidang kebijakan dan manajemen kesehatan ini ada beliau salah satu guru besar di Fakultas FKKMK UGM. Beliau bernama Profesor Dr. Laksono Trisnantoro yang sangat aktif di bidang kebijakan kesehatan dan juga memiliki beberapa riset terkait kebijakan upaya penurunan stunting, Bapak. Oke. Dalam hidup Anda, apa momen yang paling penting yang membuat Anda bisa seperti sekarang ini? Baik, untuk momen penting yang bisa membentuk saya sampai pada saat ini mungkin ada kegagalan yang pernah saya lewati Bapak di seleksi beasiswa sebelumnya, mengingat saya 2 tahun sebelumnya sudah berencana untuk melanjutkan studi dan pada saat itu saya mengikuti seleksi beasiswa Tubel Kemenkes dan pada 2 tahun kebelakang ternyata saya memang belum berkesempatan, belum lolos pada seleksi beasiswa tersebut. Pada saat tersebut saya memang merasa sedih, kecewa, mengapa hal tersebut bisa terjadi mengingat persiapan yang saya lakukan cukup panjang. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari saya bawa berdoa, saya bawa berdiskusi dengan orang-orang sekitar saya, suami saya, keluarga saya, dan saya belajar bahwa hal tersebut adalah waktu yang diberikan untuk saya dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas saya, memperbaiki pribadi saya untuk lebih baik lagi. Dan setelah saya berdiskusi juga dengan rekan-rekan di tempat kerja bahwa saya menemukan bahwa beasiswa LPDP ini yang cocok untuk dan sesuai dengan rencana saya untuk melanjutkan studi, Bapak. Oke, baik. Jadi Anda sudah pernah gagal di beasiswa Tubel Kemenkes, kemudian pernah gagal di LPDP juga ya. Betul, Bapak. Oke. Kalau dalam tahap ini, dalam tahap tes substansi LPDP batch ini Anda gagal lagi, apa yang akan Anda lakukan? Baik, jika memang pada batch ini saya belum lolos sebagai award LPDP, Bapak, mungkin memang saya akan merasa kecewa dan sedih. Namun, saya akan tetap semangat. Saya akan belajar lagi, mengevaluasi diri di bagian mana yang saya kurang. Saya akan belajar lagi, saya akan evaluasi, saya akan coba lagi Bapak di batch selanjutnya. Namun saya percaya Bapak dengan kondisi dan pembeda saya dari peserta lainnya, saya layak lolos beasiswa LPDP di batch tahun ini. Oke, baik. Eh, dari saya cukup, kaminya saya kembalikan ke Kak Mia. Terima kasih. Mbak Meiti, eh, Anda kan mau kuliah di UGM. Eh, Kira-kira apakah Anda udah tahu belum berapa SKS yang akan Anda tempuh selama kuliah S2 ini? Baik, Ibu, untuk terkait perkuliahan nanti di UGM sendiri di Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan ini ada 4 semester, Ibu, ada total 33 SKS, di mana semester 1 dan 2 kita akan mengikuti kuliah aktif di kelas, kemudian pada semester 3 itu ada magang, Ibu.
di salah satu institusi yang akan ditunjuk oleh fakultas, kemudian di semester 4 akan fokus kepada tesis dan penelitian. Oke. Eh, Kira-kira dari mata kuliah, mungkin Anda sudah meriset mata kuliah apa yang akan nanti Anda ambil. Sebagai persiapannya, mata kuliah apa? Atau dari semua mata kuliah itu, mata kuliah apa yang sudah Anda pelajari untuk mempersiapkan diri lanjut S2 ini? Baik, untuk terkait mata kuliah, memang saya sudah mencari tahu Ibu untuk mata kuliah yang memang sangat berguna uh, untuk kontribusi atau saat saya lulus nanti di UGM sendiri ada beberapa mata kuliah yang sangat menarik Ibu, yaitu tim pemecah tingkat wilayah. Ada juga nanti kami belajar terkait manajemen strategis dan berkelanjutan. Ada bagaimana kami nanti belajar tentang membentuk suatu kebijakan kesehatan dan ada juga kami belajar tentang manajemen program puskesmas seperti itu, Bu. Kemudian untuk magang sendiri nanti juga kami diberikan saran untuk memilih tempat-tempat yang akan dilakukan magang seperti itu, Bu. Dan jika saya diizinkan memilih, saya berencana nanti pada rencana magang itu akan magang di Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta atau pemerintah Dinkes Jogja, Ibu. Karena saya nanti berencana ingin belajar bagaimana di Jogja itu menjalankan program-program kesehatannya, sehingga nanti pada saat saya kembali ke Pulang Pisau, saya dapat mengambil hal baiknya yang mungkin bisa diterapkan di daerah saya, seperti itu, Bu. Oke. Eh, apakah Anda sudah tahu berapa uang semester di jurusan Anda? Baik, untuk uang semester UKT-nya Ibu berkisar di angka 17 juta Ibu per semesternya. Oke. Eh, Pertanyaan terakhir, Mbak Meiti. Kenapa LPDP harus memilih Anda? Baik, Ibu, mengapa LPDP layak memilih saya sebagai awardinya? Karena saya yakin dan percaya Ibu dengan pengalaman saya di lapangan, basic ilmu saya yang linier dengan magister kebijakan dan manajemen kesehatan, niat dan semangat saya untuk melanjutkan studi dan dukungan serta kebutuhan daerah akan tenaga Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan ini menjadi alasan yang tepat LPDP menjadikan saya awardee di tahun ini karena saya bukan hanya bertujuan untuk melanjutkan studi ini bukan hanya untuk saya, melainkan saya ingin berdampak dan memberikan kapasitas lebih bagi masyarakat untuk masyarakat agar saya dapat turut serta berkolaborasi dengan lintas sektor terkait untuk membuat suatu kebijakan kesehatan yang lebih tepat, berasaskan evidence based dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam terutama upaya penurunan stunting di Kabupaten Pulang Pisau, Ibu. Oke, mungkin dari saya cukup. Eh, Mbak Meiti ada yang mau disampaikan buat kami? Baik, boleh Ibu izinkan saya mengucapkan terima kasih atas segala waktu dan kesempatan yang diberikan pada saat ini. Besar harapan saya untuk dapat lebih berdampak bagi daerah saya di Kabupaten Pulang Pisau dan sangat besar harapan saya untuk menjadi award di LPDP tahun ini, di mana LPDP dapat mendukung saya bersama-sama dengan saya untuk membuat perubahan di kabupaten kami di Pulang Pisau agar kami dapat lebih berdampak, dapat lebih membuat kebijakan kesehatan yang berguna bagi masyarakat. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Semoga kita sehat selalu. Oke, terima kasih Mbak Maitri. Sisi Anda sudah selesai. Mungkin selanjutnya akan Anda menunggu kabar selanjutnya mengenai pengumumannya. Semoga mendapat hasil yang baik. Amin, Oke, Ibu. Terima kasih. mungkin Mbak Maitri Anda bisa leave dari Zoom-nya. Baik, Ibu. Oke. Kak, BTW ini ada yang nonton ya, Kak? Tadi belum di-share. Aku kok lihat, kok nggak ada yang nonton ya?
Aku lupa siapa tahu. Tadi kami pergi olahraga, Mbak Meti kayaknya baru kirim pagi ya. Aku lupa Iya, cek di saya grup. tadi saya tadi malam nggak ingat juga terus baru ingat belum kirim link. Aduh maaf Kak, gimana ya? Nggak Gak apa-apa. apa-apa. Oh, Yang penting kita lakukan sih sebenarnya. oh iya. Iya sih, mungkin kita evaluasi ya. Iya, Nanti Mas Arief juga berikan evaluasi mungkin dari sebelumnya dengan yang hari ini kira-kira bagaimana gitu. Mungkin kemudian mungkin bobotan jawabannya juga sih untuk hari ini lebih seperti apa. Mm. Aku duluan Kak Mia ya. Iya, Oke. Hmm, Kalau dari aku overall udah bagus Kak Meti. Udah cukup lah ya dari mimik mukanya juga ada enak dilihatnya gitu. Apa namanya ketika ngomong juga udah ada senyumnya, which is itu bagus banget. Jadi orang tuh nggak bete. Nomor apa namanya jadwalnya udah keluar ya? Iya Kak, saya hari Kamis jam 10. Kam Kamis gitu. Oh pagi. Enak sih. Iya, Maksudnya itu lagi enak orang lagi bangun ya lagi baru-baru mau mulai mood gitu kan enak gitu ketika amin, ngelihat amin. nanti Iya, apa namanya Kak Metri dengan yang kayak tadi gitu ngebangun moodnya interviewer panelis tuh enak sih kalau misalkan dari sisi aku ya seperti itu. Untuk jawaban-jawaban yang tadi itu udah flow-nya udah cukup bagus gitu. Ada nggak jawab apa pertanyaan yang nggak menyangka gitu Kak Metri aku tanyain gitu ada nggak? Atau semuanya udah tercakup di semua yang database-nya Kak Metri? itu sih tadi Kak tantangan selama nanti pas studi biasanya kan nanyanya tantangan saat mau rencana implementasi rencana kontribusi. Nah ini tadi Kakak nanyanya tantangan saat perkuliahan nanti kira-kira apa gitu. Saya belum ada sih yang itu tadi spontan. Oh, Heeh. sip, sip. Tadi kalau itu secara spontan kayaknya flow-nya masih enak sih kalau kalau Oh, aku dengar iya. tadi mungkin agak berhenti tadi sedikit ya tapi Heeh, masih oke kok masih masih iya. masih jalan terus gitu flow-nya masih enak gitu kalau penutup juga tadi udah bagus terima kasih atas waktunya kemudian menyampaikan harapan untuk diterima gitu dan yang itu semoga sehat selalu gitu itu juga semoga sehat Iya. selalu ya juga sih ya itu kan macam-macam kan. Nah, saya ada yang Kebiasaan bilang di saya puskesmas kita selama kesehatan. ya gitu. Kalau saya waktu kemarin saya doakan semoga Bapak Ibu sehat selalu atau ya sama lah. Iya. Bapak Ibu sukses selalu bla 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 gitu sih. Hmm, tokoh terkenal ini ya kalau untuk Kesmas terkenal ya mungkin semua orang Kesmas tahu lah ya Profesor Laksono aku lupa. Iya. Gitu. Tapi kalau yang bukan Kesmas kebijakan publik mungkin siapa itu gitu. Tapi itu oke Iya. nggak apa-apa. Yang Heeh. penting apa namanya bisalah ngejawab gitu kan. Kalau misalnya ditanya kok nggak terkenal gitu-gitu ya kan bisa dijawab Bagi publikasinya kami tentu. gitu sih. Heeh. Hmm. Oke. Terus kalau aku tanya eh, titik terendah dalam hidup Kak Maitri, jawabannya apa? Jawaban singkat aja. Yang mana? Titik terendah waktu gagal beasiswa itu, Kak. Oh sama ya. Karena Iya. momen yang paling penting dalam hidup Kak Maitri itu ketika gagal. Tadi kalau nggak salah aku catat ya. Heeh. Kemudian titik terendahnya juga gagal LPDP juga gitu ya. Iya. Oke. Sebenarnya nggak ada masalah sih itu. Mm-mm. Takutnya kalau misal aku tambahin coba divariasiin nanti malah jadi buyar lagi apa yang udah dibangun sih. Tapi nggak apa-apa sih. Toh juga itu kan titik rendah juga gitu kan. Dan momen yang paling penting itu ya sekaligus itu titik rendah juga gitu. Maksudnya momen yang paling penting itu tuh dalam hal positif apa negatif sih, Kak? Atau yang membanggakan yang tidak membanggakan itu ya? Kalau Maksudnya. pertanyaanku itu momen paling penting yang membentuk Kak Metri saat ini. Tadi kan pertanyaanku gitu. Heeh. Kalau itu memang jawabannya ketika gagal terus bangkit lagi, lebih semangat lagi, dan itu memang Heeh. momen paling penting, nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Tapi ketika pun ditanya nanti titik terendah itu terus dibilang ketika gagal LPDP kemudian bangkit lagi itu menjadi apa gagal LPDP itu titik terendah,
ya nggak apa-apa juga ya gitu sih. Maksudku kalau aku sih nggak bilang divariasiin ya, cuman nggak apa-apa juga sih jawaban seperti itu gitu loh. It's okay lah, nggak apa-apa. Aku Baik. takut nanti aku ngerubah pola yang udah ada malah jadi ini udah bagus. Aku Iya, nggak ada isu yang kayak gimana gitu nggak gitu sih. Ketika ngomong juga flow-nya lancar, ada mimik senyumnya ketika flow itu bagus banget gitu sih. Ngebangun mood-moodnya interviewer tuh enak jadinya gitu. Itu pengalaman keunggulannya pengalaman di lapangan ya. Oke, itu udah bisa jawab, udah bagus juga. Sip, aku itu aja sih dari aku. Terima kasih. makasih Kak. Oke. Oke, Mbak Meiti, mungkin aku dari saya ya. Aku kalau dari teknis sih, kalau aku lihat ya, secara eye contact mata, mimik senyum dan menyampaikan, sebenarnya ke eye contact sih aku lihat Mbak Meiti bagus ya, itu dipertahankan terus ya. Bagaimana, karena itu istilahnya kita fokus dan memang kita benar-benar terkesannya tuh kita lagi memang tatap muka langsung kayak bukan dengan Zoom gitu. Jadi kita memang apa menghargai orang yang kita lagi ajak ngomong gitu. Kayak gitu. Aku suka eye contact-nya bagus gitu. Terus sebenarnya tadi kan kayak yang sebelumnya kan aku nanyakan mengenai siklus kebijakan kan Mbak Iya, eh, belum persiapan kan kan ini kan iya, tadi ketika saya sudah bilang bahwa ke teorinya Mbak tadi sudah bisa menjelaskan dan itu sangat bagus saya suka karena memang Mbaknya kebijakan publik harus Mbak tuh tahu tahapan iya, dalam proses pembuatan kebijakan itu. Nah, terus tadi juga saya akan menanyakan sebenarnya masalah daripada di Kabupaten Pulau Pisang ini kalau ditarik dalam siklus kebijakan itu dia masuk di mana tuh? Terus tadi Mbak sampaikan dia masuk di implementasi dan evaluasi. Mungkin kalau masalahnya sih berarti kalau bentar dulu kan aku tanya masalahnya itu masalah stunting di Kabupaten Pulau Pisang itu kan Mbaknya bilang di implementasi oke. Terus Mbak juga menjawab juga evaluasi. Yang maksud evaluasi ini seperti apa, Mbak? eh kayak di Pulang Pisau ini nggak ada evaluasinya, dijalankan aja gitu Kak. Jadi nggak ada mereka, oh ini sudah dilaksanakan benar atau enggak, sesuai atau enggak gitu, nggak ada. Jadi nggak ada terkait itu pembicaraannya. Jadi konfirmasinya kita di puskesmas biasanya kan kalau kita ngasih data, ini benar ya sudah dilaksanakan berapa capaian targetnya. Nah, tapi selama ini saya lihat belum ada itu evaluasi yang memang misalnya targetnya bangun zaman 10 nih. Nah, ini nggak ada nih dievaluasi sudah benar 10 kah yang dibangun atau bagaimana kayak gitu. Masuk Oke. tahap evaluasi kan ya Kak itu kayak gitu. Iya sih, sebenarnya tadi yang Mbak sampaikan yang untuk implementasi benar ya. Tapi kalau di dievaluasi itu memang masalah juga karena memang kita harus lihat daripada misalnya awalnya misalnya ya kita buat Mm-mm. kebijakan untuk buat jamban sehat 12 gitu. Mm-mm. Tapi pada realitasnya yang terlaksana hanya misalnya 6 gitu. Nah, Mm-mm. otomatis itu nggak sesuai dengan yang rencana awal yang kita buat gitu. Jadi kalau misalnya dievaluasi, oh ternyata kenapa kita cuma buat 6 karena memang anggarannya kurang atau memang apa namanya pelaksanaannya lambat dan segala macam sampai waktunya selesai sehingga jangka waktu misalnya jangka waktu yang diberikan 5 tahun tapi sampai 5 tahun itu sudah selesai belum selesai pembangunan gitu. Nah ternyata tuh masalah-masalahnya di situ gitu. Nah jadi nanti ke depan ketika kita mau lakukan lagi ya hasil evaluasi itu yang kita pakai gitu untuk Mm-mm. kemudian ini ya sih. Mm. Memang yang tadi Mbak sampaikan itu sudah benar. Lebih ke implementasi tapi ya Kak jadinya. Mm. Terus tadi tuh aku kayaknya yang kenapa LPDP harus memilih Anda gitu. Mbak bukan bukan salah sih, tapi aku menurut aku masih harus ditambahkan satu lagi supaya lebih lebih ngejreng gitu. Jadi kan kenapa LPDP
Maaf ya Mbak. Iya, iya. Jadi tuh tadi kan kenapa LPDP harus memilih Anda tadi udah Mbak Meti. Ini dicatat loh karena kemarin Mm-mm. itu udah disampaikan juga Mbak Meti nggak sampaikan lagi gitu. Iya, lupa kayaknya Kak aku. Jadi Yang kan aku searah tujuan iya itu ya, visi misi itu ya. ya visi misi LPDP. Jadi Iya. gini, kenapa saya bilang gitu? Karena memang stunting ini kan dia berhubungan dengan manusia ya. Jadi Mm-mm. Mbak itu tujuan akhirnya daripada apa namanya stunting ini adalah bagaimana kita menciptakan SDM yang unggul. Seperti yang Mbak sampaikan. Jadi orang LPDP itu merasa oke, ternyata Mbak Minti itu dia membawa misi LPDP juga loh dalam nanti kontribusinya gitu. Jadi karena memang dia kan yang akan membiayai Mbak Maitri gitu kan. Mm-mm. Tapi memang alasan-alasan sebelumnya kayak misalnya karena kebutuhan di pemerintah provinsi atau kabupaten juga ada kekosongan misalnya pegawai di sini, terus bagaimana kebermanfaatan daripada ilmu yang nanti diimplementasikan. Sebenarnya itu sudah bagus, cuman hanya ditambah itu Kayak aja saja, karena ya. ini kan LPDP kan dia mau biaya kita, jadi kita istilahnya orang tuh kita ngerayu gitu, Mm-mm. ngerayu dalam tanda kutip halus gitu. Jadi kita juga oke, Mbak Minti, saya mau pilih dia karena dia bawa misi misi LPDP juga gitu. Itu pokoknya Mbak tulis. Jadi ketika ditanya Mbak tambah lagi itu Iya. biar Saya lebih tambah sering lupa strong dan Kak. kuat. Ya makasih Kak, nanti ditambahin. Semoga nggak lupa nanti. Iya, tapi yang tadi Mbak jawabnya sebenarnya itu juga udah bagus sih. Cuman kan Heeh. ini kan orang LPDP kan dia membiayai kita ya. Sebisa Heeh. mungkin kita branding self yang ada hubungannya sama dia juga supaya dia apa kepincut sama kita gitu. Iya. Itu sih, tapi dari beberapa teori yang sudah disampaikan, terus konsistensi jawabannya Mbak Meti juga udah bagus. Tadi yang dijelaskan mengenai apa namanya langkah ini, langkah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu juga udah bagus sih. Sebenarnya itu udah sih Mbak, cuman memang tambah satu itu aja sebagai catatan gitu. Itu sih. Pokoknya fighting ya Mbak. Eh, Iya, mohon sukses. doanya ya Kak. Kira-kira ada nggak yang mau menurut Mbak Miti, apa kira-kira dari jawaban tadi, apa ada yang mesti apa gitu atau apa gitu? Atau apa Kira- aja deh yang mau diinikan? Kira-kira kalau saya nyampaikan tadi agak kecepatan nggak ya Kak? Enggak Nggak, sih. pas aja Kalau aku berarti ya. sih udah normal aja sih. Normal. Kalau misalnya waktunya ini kan saya jam 10 ya Kak. Biasanya kayak standby-nya dari jam 8 sampai jam 9 gitu ya Jadi biasanya. biasanya tuh kita eh, ada tuh yang misalnya aku pernah temanku ya, dia kayaknya kalau di tatipnya itu kalau nggak salah setengah jam atau 1 jam ya. Sebelum itu kita sudah ada di Zoom karena tidak Hmm. menutup kemungkinan kalau misalnya interviewernya yang misalnya ada peserta lain yang udah lebih cepat, kita akan ini Langsung dan masuk gitu. masuk. Tapi Oh, memang paling bagusnya kita tidak melewati jadwal sudah yang ditentukan gitu. Jangan sampai udah jam 10 misalnya, jam 10 mbaknya belum ada itu malah lebih lebih parah banget itu. mm-mm. Jadi untuk mewanti-wanti itu ya setengah jam atau 1 jam sebelum itu gitu sambil prepare atau nyiapin mental gitu kayak gitu aja sih. Kalau dari yang lain apalagi? Masih terlihat gugup nggak Kak? Nggak ya, Enggak sih cukup kalau aja. menurut aku sih. Mm-mm. Iya. Aduh, takut saya. Oke, Iya. mungkin Mbak Mas Arief ada lagi? Aku cukup, Kak. Makasih. Mm-mm. Iya sih. Pokoknya Mbak Meiti jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, minta doa banyak-banyak untuk doakan kan Mbak Meiti udah berusaha ya, udah ikhtiar banyak hal gitu. Pokoknya kalau misalnya ini sudah rezekinya Mbak, udah pasti. Amin. Makasih banyak kami ya Kak Arif, masukan dan bantuan dan waktunya. Oke, Ini foto dulu ya mungkin Kak. kita akhiri aja ya. Ini hari ini Mbak fighting ya.